Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Al-Mukarram Al-Ustadz Willy Octaviano LCMA wa ya ayyuhaz zumala'il mahbub nahnu min firqati al-asyarah sa'an nuqaddimu lakum 'anil iman wal islam. Wa nahnu natakawan awalan ana nafsi Nirmalasari summa Alfi Laila Hidayati wa ukhtina al-karimah Bella Bella Fitria, Bella Fitria wa Bella Fitri Rahman wal akhir mawjud akhina al-karim Ahmad Hizbun Latif. Asya Talia Tuma ana nafsi sa'an abahad anil iman wal islam. Lima kanal iman wal islam bi'tibari muta'alliq mafhumihima. Jadi iman dan Islam keduanya itu saling keterkaitan. Ama mafhumul iman huwa al-inqiyadul batini. Yaitu ketundukan batin. Sedangkan al-Islam huwa al-inqiyadul zahiri, ketundukan zahirnya. Wa muta'alliquhuma laisa illa ma 'ilima minad-din bi darurati aw ma yajibu al-imanu bihi. Keduanya saling terkait dan tidak lain itu adalah apa yang diketahui dari agama dan apa-apa yang wajib untuk kita yakini. Wa amma ma'na al-iman wa isti'malul iman lughatan li ma'na ini. Makna iman secara bahasa ada dua makna. Al-ma'na al-awwal huwa al-amanu alladhi huwa diddul khauf. Iman yaitu lawan katanya dari khauf. Wa minhu qaulillahi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala fi surah Quraisy ayat 4, wa amanahum min khauf. Wa ma'na at-tani huwa mutlaqut tasdiq, yaitu tasdiq mutlak, ya meyakini secara mutlak. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Yusuf ayat 17, wa ma anta bimu'minina lana, yang artinya dan engkau tentu tidak akan percaya kami. Wal ma'na al-awwal yani hakiki wa tsani hiya majazil lughawi. Makna yang pertama yaitu makna hakiki dan makna yang kedua yaitu majaz lughawi. Amma fi syar'i faqad ikhtalafa al-ulama'u fi ta'rifihi bisababi ikhtilafihim fi fahmin nususi al-waridah fi sya'nihi. Adapun tarifnya, pengertiannya secara syara atau istilah, para ulama berbeda pendapat karena karena mereka berbeda pendapat dari nusus yang ada. Yang pertama, haitsu waradat nususun tasyiru ila annal Qur'ana qaulun wa aqdun wa amalun wa jawarihun fi 75 mawadi'an. Para ulama berbeda pendapat, berbeda pemahaman
terhadap nas-nas yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ini, ada nas yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah ucapan, tindakan yang terdapat pada 75 tempat. Wa min qaulillahi ta'ala fi suratil Anfal ayat watsani ayat watsaniyah innamal yakni innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambah kuatlah imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Cuma ada nas lain yang menunjukkan bahwa al-iman adalah wa warudas nususun ukhra tasyiru ila annahu qaulun bila amalin wa niyatin fi khamsati mawadi'in. Bahwasannya iman itu adalah pernyataan tanpa tindakan dan tanpa niat. Wa fi qoulihi ta'ala di suratil Maidah ayat 85 yaitu fa'atabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa bainama warudat nususu aidan tadullu ala annahu tasdiqu bil qalbi faqat wa dzalika fi khamsati mawadhi'i aidan. Minha fi qoulihi ta'ala fi suratil al-munafiqun ayatul 1 idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Yang apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, maka mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Tsumma asy-syai'at taliyah. Wa bina'u 'ala dzalik faqad ikhtalafu fi ta'rifil iman 'ala nahwil ati. Oleh karena itu, definisi iman yang berbeda menurut mereka sebagai berikut, yakni yang pertama ada dari arrafuhu jumhurul al-asy'ariyah wal maturidiyah bi annahu tasdiqun nabi sallallahu alaihi wasallam fima alima maji'ihi minad dini bid darurati, yaitu mayoritas Asy'ariyah dan Maturidiyah mendefinisikannya bahwa iman adalah keyakinan Nabi tentang apa yang ia ketahui tentang agama dan kebutuhannya. Wal maqsudu bil ilmi
huna ma alima bihi al-khassah wal ammah min ghairi hajati lirruju'i ila al-ulama'i wan nususi fi fahmi dzalik. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah apa yang diketahui oleh pribadi dan masyarakat umum, yang diketahui oleh pribadi dan masyarakat umum tanpa perlu merujuk kepada ulama dan nas untuk memahaminya. Tsumma ta'rif yang kedua, arrafahul muhadditsun wal imam Malik wa Syafi'i wa ghairuhum bi annahu tasdiqu bil jinani wa amalu bil arkani wa iqraru bil lisani. Wa alaihi aidan al mu'tazilah wal khawarij ma'a ikhtilafihim ba'da dhalika fi manzilati hadhil ajza'i allati kabu minhal iman. Para ulama hadis, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan yang lainnya mendefinisikan iman sebagai berikut, yaitu percaya dengan hati, bekerja dengan rukun, dan menegaskan dengan lisan. Begitu juga kaum Mu'tazilah dan Khawarij. Mereka juga menganggapnya seperti itu. Wadhabat al-karamiyah ila annahu iqraru bil lisan faqat biduni qayyid wala syartun. Tapi al-karamiyah mereka mendefinisikan iman dengan hanya berikrar dengan lisan saja tanpa yang tadi disebutkan di atas. Wa arafahu ba'du al-asy'ariyah wal maturidiyah bi annahu i'tiqadu bil qalbi wa iqraru bil lisan illa anna al iqrara qad yasqutu 'inda darurah. Sebagian Asy'ariyah dan Maturidiyah mendefinisikan iman itu sebagai keyakinan, meyakinkan dalam hati dan mengakuinya dengan lisan. Kecuali pengakuan itu dapat jatuh jika diperlukan. Wa ma'a hadzal ikhtilafu bainal ara'i fa innahu yumkinuna an nuwaffiq baina ba'd min. Dari perbedaan yang ada, mungkin kita bisa setuju dengan salah satu pendapat tadi yang telah disebutkan. Hadza minni sumanahtu ila mutakallim ba'da yakni Alfi Laila Hidayati fa ilaiha fa ilaiha Hizbun. Oh, afwan. Sama al-mutakallim ba'da yakni Akhinal Karim Ahmad Hizbun Latif al-waqtu wal makan iyahu. Syukran ila Isatul Yasa. Summa nahtu ilal bahs yakni alaqatun nutqi bisyahadataini bil iman. Walamma ikhtalafal ulama fi jihati madkhiliyatin nutqi bisyahadataini fi haqiqatil iman. Selanjutnya ini tentang hubungan pengucapan dua kalimat syahadat dengan keimanan. Dan ketika para ulama berbeda pendapat tentang aspek hubungan antara pengucapan dua kalimat syahadat dengan hakikat iman, asyara biqaulihi wan nutqu bi syahadataini lil mutamakkin minhul qadir bi ayyaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulama memberi penjelasan dengan perkataannya, pengucapan an-nutqu, pengucapan dua kalimat syahadat bagi orang yang mampu itu wajib dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Wa hadza huwa al-mantuqu bihi kama sayasrahu bihi. Dan lafal ini adalah apa yang harus diucapkan ketika bersyahadat. Kama sayasrahu bihi fi qoulihi wa jami'un ma'na alladzi taqarrara syahadatal islami fatrahil mira'. Sebagaimana yang dijelaskan dalam perkataan ulama, dan sesuatu yang mengumpulkan makna dari yang telah ditetapkan, yakni adalah dua kalimat syahadat yang menunjukkan keislaman, maka lemparkanlah pembantahan. Jadi intinya makna-makna keimanan itu sudah terkumpul nih dalam dua kalimat syahadat. Maka dari itu dua kalimat syahadat bisa menjadi tanda bahwa orang tersebut sudah dikatakan Islam. Maka kalau udah dikatakan Islam, lemparkanlah pembantahan atas apapun. Kemudian wa qauluna lil mutamakin minhul qadir. Ucapan kita wajib bagi orang yang mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Yukhraju bihil al-akhras fala yutalibu bin nutqi. Jadi karena ucapan tadi yang wajib bagi orang yang mampu mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kalimat ini mengecualikan atau mengeluarkan kewajiban bagi orang yang akhras, ini bisu, orang yang bisu. Mereka tidak dituntut untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kaman ikhtaramtuhu almaniyati qablan nutqi bihi. Sebagaimana orang yang meninggal sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat. Min ghairi turakhin fihi. Dua kalimat syahadat tanpa melonggarkannya gitu. Ai fi jihati i'tibari madkhiliyatihi fil iman. Maksudnya dalam aspek pertimbangan hubungan pengucapan dua kalimat syahadat dengan iman. Al-khalfu ay al-ikhtilaf, terdapat perbedaan. Terdapat perdebatan. Jadi kalau kelonggaran terhadap kelonggaran tidak mengucapkan dua kalimat syahadat bagi orang yang bisu itu mendatangkan perdebatan gitu. Multabisan bitahqiq, karena hal tersebut menjadi ambigu, jadi samar. Apakah dia ini Islam atau tidak gitu kan. Bitahqiq dengan penyelidikan, ai bil adillatil qaimati ala da'wa kulli minal fariqain, dengan bukti berdasarkan klaim masing-masing dari dua pihak. Jadi kedua belah pihak itu saling mengklaim bahwa dia itu agama mereka gitu. Kemudian wafasalal khilaf biqaulihi faqila ay faqala al muhaqqiqu al asy'ariyati wal maturidiyah wa ghairihim an nutqu minal qadir syartun fi ijra'i ahkamil mu'minina dunyawiyah alaih. Nah, untuk memecah perdebatan ini, maka ulama kalangan muhakkik, yakni ulama Asy'ari dan Maturidi dan selainnya berkata mengucapkan dua kalimat syahadat bagi orang yang mampu itu merupakan syarat untuk melaksanakan aturan-aturan bagi seorang mukmin di dunia. Nah, alaih, aturan itu yang ditetapkan kepadanya. Jadi ketika sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka syariat-syariat orang mukmin itu udah wajib bagi dirinya gitu. Li'anna tasdiq al-qalbi wa in kana imanan illa annahu batinu khafi. Ya. Karena keyakinan hati
meskipun berupa keimanan, ia masih bersifat batin yang tersembunyi. Maka fala buddha lahu min alamati zahirah tadullu alaih, maka wajib baginya untuk menunjukkan tanda-tanda yang nyata gitu, tanda-tanda untuk apa ya, yang nyata gitu, yang menunjukkan keimanan. Nah, litunatu bihi tilkal ahkam hadza fahmul jumhur. Tuh. Untuk mendapatkan hak melaksanakan syariat-syariat tersebut. Nah, ini merupakan pemahaman menurut jumhur ulama. Wa alaihi faman sadaqa biqalbihi walam yaqtiru bilisanihi la li'udhrin mani'ahu wala li'abain li'iba'in bal ittafaqa lahu dzalik fahuwa mu'minun indallahi ta'ala ghairu mu'min fi ahkami syar'i dunyawiyah. Jadi barang siapa yang membenarkan keimanan di dalam hati tapi tidak mengakuinya dengan lisan, bukan karena uzur yang menghalanginya atau bukan karena penolakan, akan tetapi dia menyetujui, ya dia nggak mau aja gitu, nggak mau mengungkapkannya dengan lisan, maka orang tersebut itu termasuk mukmin di sisi Allah, tetapi bukan seorang mukmin di dalam masalah hukum syariat-syariat duniawi. Kemudian waman aqarra bilisani walam yasdiqu biqalbi kal munafik. Dan orang yang mengakui dengan lisan tetapi tidak membenarkan dalam hati. Nah, ini itu termasuk dari munafik gitu. Kemudian wakilah, dan dikatakan innahu syartun fi sihatil iman wa huwa fahmul aqal. Dan dikatakan bahwasannya pengucapan dua kalimat syahadat adalah syarat dalam kesahannya kesahannya iman. Dan pendapat tersebut merupakan pemahaman minoritas atau pemahaman yang sedikit. Wan nusus mu'adidatun lihadzal madhab kaqauli ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ulaika kataba fi qulubihimul iman al-mujadilah ayat 22. Dan pendapat tersebut merupakan pemahaman ya. Dan terdapat nas-nas atau teks-teks yang mendukung pendapat yang sedikit ini, yakni firman Allah Ta'ala surat Al-Mujadilah ayat 22, mereka itulah orang-orang yang di dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhanku, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, kala amali, seperti amal. Ini tashbiyatun fi mutlaqun asyartiyah, mutlaqun fi syartiyah. Kal amali ini merupakan sebuah analogi dalam kondisi mutlak. Maksudnya yakni annal mukhtar inda ahli sunnah fil a'mali sholihati annaha syartun kamalil iman fattarik laha aw li ba'diha min ghairi istihlalin wala inadin wala syakka fi masyru'iyyatiha. Yakni maksudnya pilihan yang dipilih menurut ahli sunnah dalam melakukan amal soleh atau perbuatan-perbuatan baik merupakan sebuah syarat kesempurnaannya iman. Dan fattarikulaha, dan meninggalkan amal soleh auli ba'diha atau sebagian dari amal soleh min ghairi istihlalin, tanpa menganggap hal itu benar, dan bukan karena dia keras kepala, dan bukan karena ia ragu atas dengan aturan tersebut, maka ia merupakan seorang mukmin yang luput tidak mendapatkan kesempurnaan iman tersebut.
li'annal iman huwa at-tasdiq faqad wala dalilun ala naqlihi. Karena iman itu karena keimanan hanya membenarkan saja dan tidak ada bukti eksistensi keberadaannya. Jadi keimanan itu hanya membenarkan di dalam hati dan tidak ada bukti kebenarannya, maka dibutuhkan amal soleh. Kemudian kita stop dulu ya.